Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Hani Hasmawati dan rekan saya Anissa Rosdiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai garis dan bidang sejajar. Oke, pada bab ini kami akan membahas 4 subbab, di mana untuk subbab yang pertama dan kedua mengenai definisi dasar dan teorema garis sejajar akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk subbab 3 dan 4 mengenai postulat kesejajaran garis dan teorema-teorema lain kesejajaran garis akan dijelaskan oleh rekan saya, Caca. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu definisi dasar. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Di sini ada garis L dan M tidak berada pada bidang yang sama, juga tidak berpotongan. Maka garis L dan M ini bisa kita sebut dengan garis bersilangan atau squiggly lines. Nah, untuk memperkuat pernyataan ini, kita bisa lihat di definisi 5.1 yang mengatakan garis bersilangan adalah dua garis yang tidak berpotongan dan tidak berada di bidang yang sama. Saya kira untuk definisi 5.1 sudah cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke definisi 5.2 yang mengatakan bahwa sebuah garis dan bidang dikatakan sejajar jika garis dan bidang itu tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Nah, kita bisa lihat di gambar yang sama bahwa garis L ini sejajar dengan bidang A, juga sejajar dengan bidang B. Oke, next kita lihat ke gambar yang selanjutnya. Di situ ada dua bidang A dan bidang B, di mana kedua bidang ini tidak memiliki titik persekutuan atau titik yang sama, sehingga bidang ini bisa dikatakan dengan bidang yang sejajar. Untuk lebih kuatnya, memperkuat pernyataan ini bisa dilihat di definisi 5.3 yang mengatakan bahwa bidang sejajar adalah bidang yang tidak mempunyai titik persekutuan. Oke, next kita lanjut ke definisi 5.4. Di sini kita membahas garis transversal yang merupakan sebuah garis yang memotong dua garis yang sebidang pada dua titik yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar untuk lebih jelasnya. Di sini yang dinamakan garis transversal ini adalah garis L-nya, di mana garis L ini memotong dua garis yang sebidang, di mana M dan N ini dipotong pada dua titik yang berbeda. Nah, akibat dari perpotongan garis ini membentuk sudut dalam dan sudut luar. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang sudut dalam ini meliputi sudut 1, 2, 3, dan 4, dan untuk sudut luarnya ada sudut 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk lebih jelasnya kita next. Nah, di sini ada sudut dalam berseberangan atau bisa disebut dengan alternate interior angles, adalah dua sudut dalam yang salah satu sudutnya berada pada sisi yang berhadapan dengan garis transversal. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa sudut 1 dan 4 ini adalah sudut dalam, namun berseberangan atau berhadapan pada garis transversal. Nah, makanya itu kita namakan berseberangan. Untuk yang sudut 2 dan sudut 3 juga sama, itu adalah sudut dalam berseberangan. Oke, next. Nah, ini ada sudut luar berseberangan atau kita sebut dengan alternate exterior angle, adalah
sudut luar yang salah satu sudutnya berada pada sisi yang berhadapan pada garis transversal. Nah, kalau yang tadi itu adalah sudut dalam yang berseberangan, sekarang sudut luarnya. Bisa kita lihat di contoh itu ada sudut 5, sudut luar berseberangannya dengan sudut 8, dan yang satunya adalah sudut 6 berseberangan dengan sudut 7. Oke, next. Selanjutnya ada sudut sehadap atau corresponding angles, adalah dua sudut yang berada pada sisi yang sama pada garis transversal. Jadi tidak berseberangan ya teman-teman. Nah, dari yang satu berada pada satu sisi ini, jadi salah satunya adalah sudut luar dan satunya lagi adalah sudut dalam. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa sudut 1 dan sudut 7 ini adalah sehadap karena berada pada satu sisi yang sama, dan sudut 1 ini merupakan sudut dalam dan sudut 7 ini adalah sudut luar. Begitupun dengan sudut-sudut yang lainnya. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke subbab yang kedua mengenai teorema garis jajar. Nah, di sini ada gambar. Ini merupakan contoh garis jajar yang terbentuk dari sepasang garis dan satu garis transversal. Oke, next. Nah, di sini ada teorema, artinya kita nanti akan membuktikan. Oke, untuk yang pertama teorema 1 di sini dikatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh garis transversal dan sepasang sudut sehadapnya kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Nah, karena kongruen itu kan besarnya sama, maka kita punya sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen, dan kita juga punya garis P, Q, dan R. Akan kita buktikan bahwa garis P dan garis Q ini adalah sejajar. Nah, dari sini langkah awal kita yaitu kita mengandaikan jika P ini tidak sejajar dengan Q. Nah, akibat dari pengandaian kita itu, maka P dan garis Q ini berpotongan. Nah, titik potong ini kita namakan dengan titik C, sehingga membentuk segitiga A, B, dan C. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa sudut 2 ini berada di luar segitiga ABC. Nah, kita sebut dengan sudut luar dari ABC. Ini menurut definisi sudut luar. Kemudian untuk yang sudut 1 ini merupakan remote interior angle dari 2. Nah, remote interior angle itu kan sudah dijelaskan dengan kelompok yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, karena menurut teorema sudut luar yang mengatakan bahwa sudut luar ini lebih besar daripada sudut dalam. Nah, ini di pernyataan 5 ini, maka hal ini kontradiksi dengan apa yang kita punya, yaitu besar sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Nah, karena hal ini kontradiksi, maka pengandaian kita jika P tidak sejajar dengan Q itu adalah salah. Maka yang benar adalah garis P ini sejajar dengan garis Q. Seperti itu. Lanjut untuk teorema yang kedua atau teorema 5.2. Di sini dikatakan jika dua garis dipotong oleh suatu garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen,
maka kedua garis tersebut sejajar. Oke, mungkin ini hampir sama dengan yang teorema 5.1, tapi di sini adalah sudutnya sudut dalam berseberangan. Oke, buktinya kita punya garis P, Q, dan R dengan sudut 1 dan sudut 2 ini adalah kongruen. Akan kita buktikan garis P ini sejajar dengan garis Q. Nah, untuk langkah yang awal pun kita sama, kita mengandaikan bahwa P ini tidak sejajar dengan Q, sehingga P dan Q ini berpotongan pada satu titik. Nah, yang kita sebut dengan titik C ini, sehingga membentuk segitiga lagi, segitiga A, B, dan C, di mana sudut 2 ini berada di luar segitiga A, B, C. Kemudian yang sudut satunya ini berada di dalam segitiga A, B, C. Nah, ini menurut definisi sudut luar dan definisi sudut dalam. Nah, seperti yang teorema 5.1, karena 2 ini adalah sudut luar dan 1 ini adalah sudut dalam, di mana pada teorema sudut luar yang mengatakan bahwa sudut luar ini lebih besar daripada sudut dalam, maka hal ini kontradiksi dengan apa yang kita ketahui bahwa besar sudut 1 dan besar sudut 2 ini adalah kongruen. Nah, karena hal ini kontradiksi, maka pengandaian kita yang mengatakan bahwa garis P ini tidak sejajar dengan Q ini adalah salah. Maka yang benar itu adalah P ini sejajar dengan Q. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke teorema 5.3. Oke. Jika dua garis dipotong oleh suatu garis transversal dan sepasang sudut luar berseberangannya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, kalau yang tadi sehadap, yang 5.2-nya sudut dalam berseberangan, selanjutnya ini sudut luar berseberangan. Nah, oke, kita buktinya dipunyai garis P, Q, dan R dengan sudut 1 dan sudut 2-nya ini kongruen. Nah, akan kita buktikan bahwa garis P dan garis Q ini adalah sejajar. Next. Nah, seperti tadi, kita mengandaikan bahwa P dan Q ini adalah garis yang tidak sejajar. Oleh karena itu, garis P dan Q ini berpotongan pada satu garis, pada satu titik yang kita namakan dengan titik C, sehingga membentuk segitiga A, B, dan C. Nah, di sini bisa kita lihat sudut 1 ini adalah sudut luar dari segitiga ABC menurut definisi sudut luar, dan sudut 2 ini juga merupakan sudut luar dari ABC, ya kan? Nah, selanjutnya bisa dilihat dari gambar bahwa besar dari sudut 2 dan sudut 1 ini lebih besar sudut 2-nya. Nah, sedangkan yang kita ketahui, yang kita punya itu sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen. Maka hal ini kan terjadi kontradiksi. Dan pengandaian yang kita andaikan jika P tidak sejajar dengan Q, maka itu salah. Yang benar yaitu garis P ini sejajar dengan garis Q. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke teorema 5.4 yang mengatakan jika dua garis dipotong oleh suatu garis transversal, maka sepasang sudut dalam pada sisi yang sama dari garis transversal memiliki jumlah besar sudut 180 derajat, sehingga kedua garis tersebut dikatakan sejajar. Seperti teorema yang sebelumnya,
kita punya garis P, Q, dan R dengan sudut 1 ditambah dengan sudut 2 ini sama dengan 180 derajat, akan kita buktikan bahwa garis P dan garis Q ini adalah sejajar. Next. Nah, langkah pertama juga kita mengandaikan bahwa garis P ini tidak sejajar dengan garis Q, sehingga garis P dan Q ini berpotongan pada satu titik yang sama, yang kita sebut dengan titik C di sini, dan membentuk segitiga A, B, dan C. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, sudut satu ini merupakan sudut dalam dari segitiga ABC menurut definisi dalam, dan juga sudut 2 ini juga merupakan sudut dalam dari A, B, dan C. Nah, seperti itu kita ketahui bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga ini kan 180 derajat. Nah, bisa dilihat dari pernyataan 5 ini, besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 adalah 180 derajat. Nah, hal ini kontradiksi dengan apa yang kita punya, di mana besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ini sama dengan 180. Nah, karena hal ini kontradiksi, maka pengandaian kita salah mengenai garis P ini tidak sejajar dengan garis Q. Oleh karena pengandaian kita salah, maka yang benar adalah P ini sejajar dengan garis Q. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Caca. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait garis dan bidang yang sejajar. Saya akan menjelaskan tentang postulat kesejajaran garis ya. Oke, sebelumnya untuk arti postulat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, postulat memiliki arti asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya ya, atau biasa kita kenal dengan aksioma. Oke, jadi untuk postulat kesejajaran garis itu sendiri dipunyai sebuah garis L dan sebuah titik P, di mana titik P ini tidak terletak pada garis L, sehingga hanya terdapat satu dan hanya satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis L. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke teorema, yaitu teorema 5.5. Teorema 5.5 berbunyi dipunyai garis P, Q, dan garis R. Jika garis P sejajar dengan garis Q dan garis Q sejajar dengan garis R, maka garis P sejajar dengan garis R. Baik, akan dibuktikan. Jadi kita mempunyai 3 garis yang berbeda ya, garis P, Q, dan R. Dan kita tahu bahwa garis P itu sejajar dengan garis Q dan garis Q sejajar dengan garis R. Baik, akan dibuktikan bahwa garis P itu sejajar dengan garis R. Bisa dilihat untuk gambarnya. Untuk pembuktian sendiri kita menggunakan pengandaian ya, atau kontradiksi. Jadi kita akan mengandaikan bahwa garis P ini tidak sejajar dengan garis R. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya, oleh karena garis P tidak sejajar garis R, maka akan terdapat sebuah titik yang menghubungkan garis P dan garis R ini, yang di sini kita sebut dengan titik A ya. Oke, selanjutnya garis P sejajar dengan garis Q diketahui ya. Kemudian garis R sejajar dengan garis Q atau garis Q sejajar dengan garis R, itu juga diketahui. Sehingga untuk yang selanjutnya, garis P dan R ini adalah 2 garis yang berbeda yang melalui titik A dan sejajar dengan garis Q ya.
Nah, hal ini kontradiksi nih dengan postulat kesejajaran tadi, di mana akan hanya ada satu dan hanya satu garis saja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengandaian tersebut salah, dan dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan bahwa garis P ini sejajar dengan garis R. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema-teorema lain. Oke, tapi sebelumnya di sini disediakan 3 gambar ya. So what the relation between angle 1 and angle 2? Ya, bisa dilihat kira-kira apa nih? Nah, kita bisa menghubungkan antara sudut 1 dan sudut 2. Jadi, dari ketiga gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Berikut teoremanya yang bisa membuktikan, yakni teorema 5.6. Teorema 5.6 berbunyi, jika 2 garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Oke? Jadi untuk pembuktiannya kita mempunyai 2 buah garis, di sini garis P dan garis Q, di mana kedua garis ini sejajar, dan sebuah garis transversal yaitu garis R. Sehingga jika kita gambarkan, ini sudut 1 dan sudut 2-nya itu merupakan sudut dalam berseberangan. Dan yang akan kita buktikan adalah si sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Baik. Sama seperti teorema yang pertama, kita akan membuktikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 itu tidak kongruen ya, atau pengandaiannya itu dengan kontradiksi. Bisa diperhatikan gambarnya. Jadi untuk konstruksinya kita bisa lihat di situ akan ada sebuah garis yang melalui A. Kita sebut garis ini garis S ya. Sehingga sudut 1 itu kongruen dengan sudut 3 ya. Karena sudut 1 ini dan sudut 3 itu merupakan sudut dalam berseberangan. Baik, bisa dilihat lagi yang nomor 3. Sudut P ini dia sejajar dengan garis P maksud saya. Garis P ini sejajar dengan garis S ya. Dan A ini berada pada S. Kemudian selanjutnya garis P ini juga sejajar dengan garis Q ya. Dan A-nya bisa dilihat, titik A ini berada pada garis P. Oke, ini juga diketahui dari situ. Sehingga yang selanjutnya akan terdapat 2 garis yang melalui A dan sejajar dengan P. Hal ini juga kontradiksi dengan postulat kesejajaran tadi yang kita bahas pertama ya. Oke, oleh karenanya maka pengandaian tersebut tidak dapat dibuktikan. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Jadi terbukti ya. Oke, yang selanjutnya yakni teorema 5.7. Teorema 5.7 ini berbunyi, jika 2 garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut luar berseberangannya kongruen ya. Oke, kita buktikan. Jadi ada 2 buah garis di sini, garis P dan garis Q ya. Di mana kedua garis ini sejajar, garis P dan garis Q, dan juga kita mempunyai sebuah garis transversal atau garis R. Dan kita juga mempunyai sudut 1 dan sudut 2 ini merupakan sudut luar berseberangan. Sehingga akan dibuktikan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Oke, sama seperti tadi ya, kita mengandaikan dengan asumsi yang berbeda atau dengan kontradiksi. Jadi di sini sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2. Jadi kita akan membuat sebuah garis S ya. Nah, konstruksinya akan menjadi si sudut 1 ini akan
kongruen dengan sudut 3, karena sudut 1 dan sudut 3 ini adalah sudut luar berseberangan ya. Oke, bisa dilihat garis P ini dia sejajar dengan garis S, di mana A-nya berada pada S. Kemudian garis P dan garis Q juga sejajar ya, karena tadi diketahui dan A-nya juga berada pada P, pada garis P. Oke, sehingga bisa kita tarik kesimpulan akan terdapat dua garis yang melalui A dan sejajar dengan P. Hal ini kontradiksi ya dengan postulat kesejajaran, yakni harus hanya ada satu dan hanya satu garis gitu ya. Sehingga hal ini tidak bisa dibenarkan. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke teorema 5.8. Teorema 5.8 itu berbunyi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut sehadapnya kongruen. Untuk pembuktiannya, kita mempunyai garis P dan garis Q, di mana garis P ini sejajar dengan garis Q, dan juga suatu garis transversal yaitu garis R. Kita ketahui juga bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut sehadap ya. Sehingga akan dibuktikan bahwa sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Bisa diperhatikan gambarnya. Oke, kita juga menggunakan kontradiksi ya atau pengandaian, yakni sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2. Sehingga sama konstruksinya juga akan ada sebuah garis yang melalui A. Bisa dilihat, yakni garis S itu ya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa sudut 1 dan sudut 3 ini kongruen. Dan sudut 1 dan sudut 3 ini merupakan sudut yang sehadap ya. Oke. Selanjutnya garis P ini dia sejajar dengan garis S ya, di mana A-nya juga berada pada S. Kemudian garis P dan garis Q, di mana garis P ini sejajar dengan garis Q, dan titik A ini berada pada garis P. Oke, oleh karenanya akan terdapat dua garis yang melalui A dan sejajar dengan P. Nah, hal ini juga kontradiksi dengan postulat kesejajaran tadi ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2. Atau pengandaian yang tadi itu salah ya, atau tidak terbukti. Selanjutnya, yakni teorema 5.9 ya. Teorema 5.9 berbunyi jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut dalam yang berada pada sisi yang sama dengan garis transversal itu saling berpelurus. Oke, untuk pembuktiannya kita mempunyai dua buah garis P dan Q yang sejajar dan juga sebuah garis R yang transversal. Dan kita juga punya sudut 1 dan sudut 2 ini merupakan sudut dalam yang berada pada sisi yang sama dengan garis transversal. Oke, jadi bisa dilihat gambarnya, sehingga akan dibuktikan bahwa sudut 1 ditambahkan dengan sudut 2 adalah 180 derajat atau saling berpelurus. Kita akan menuju ke teorema 5.9 ya. Teorema 5.9 itu berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut dalam yang berada pada sisi yang sama dengan garis transversal akan saling berpelurus. Oke, ini pembuktiannya. Kita mempunyai dua buah garis ya, garis P dan garis Q, di mana garis P ini sejajar dengan garis Q. Dan kita juga mempunyai sebuah garis transversal, yakni R.
Oke, kita tahu juga bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini merupakan sudut dalam yang berada pada sisi yang sama dengan garis transversal. Sehingga akan dibuktikan bahwa sudut 1 ditambah dengan sudut 2 adalah 180 derajat atau saling berpelurus. Untuk pembuktiannya sendiri sama, kita menggunakan pengandaian atau kontradiksi ya. Jadi kita mengandaikan bahwa sudut 1 ditambahkan dengan sudut 2 itu tidak sama dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya kita mengkonstruksikan. Akan ada sebuah garis yang melalui A, sehingga sudut 1 dan sudut 2 ini jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Dan kita tahu bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini merupakan sudut dalam yang berada pada sisi yang sama dengan garis transversal. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa garis P ini dia sejajar dengan garis S dan A ini berada pada S ya. Atau sama juga sesuai dengan teorema 5.4 yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian garis P ini sejajar dengan garis Q. A-nya juga berada pada Q, seperti yang diketahui. Sehingga terdapat dua garis yang melalui A dan sejajar dengan garis P. Nah, hal ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran, karena tadi kita tahu kalau postulat kesejajaran itu hanya satu dan hanya satu gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sudut 1 dan sudut 2 atau sudut 1 ditambahkan sudut 2 itu sama dengan 180 derajat. Itu karena tadi pengandaiannya tidak bisa kita buktikan atau salah gitu ya. Itu tadi penjelasan terkait dengan postulat kesejajaran dan juga teorema-teorema lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian dan juga keterangan yang ada masih belum jelas dan masih ada yang kurang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam.